Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang mana oleh Allah pada siang yang berbahagia ini, pada hari ini masih memberi kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang biasa kita sebut P2K2, yang pada bulan yang lalu sudah pernah kita buat pertemuan yang semacam ini. Selawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa semua umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menanyakan apa kabar ibu-ibu hari ini? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah ibu-ibu kalau hari ini sehat. Mungkin sebelum kita masuk dalam materi, kita berdoa dulu sejenak supaya pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin berdoa kita mulai ibu-ibu ya. Selesai. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas masalah MPASI atau makanan pendamping ASI, Ibu. Mungkin sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya yaitu kunjungan kepada Posyandu, saya ingin menanyakan sedikit, apakah ibu-ibu masih ingat masalah pembelajaran pada bulan yang lalu, ibu-ibu? Mungkin Ibu Wilda masih ingat? Masih, Pak. Baik, mungkin saya akan mengulang sedikit supaya ibu-ibu yang sudah lupa bisa ingat kembali. Pelajaran sebelumnya yaitu masalah makanan pendamping ASI, yaitu yang diberikan secara bertahap mulai dari usia 6 bulan, ibu-ibu ya. Yang pertama dari umur 6 sampai 9 bulan, maka makanan lumat 1 sampai 3 kali sehari dan makanan gilingan 1 sampai 2 kali sehari dengan porsi 2 sampai 3 sendok makanan setiap kali makanan hingga setengah mangkuk, ibu-ibu ya. Kemudian umur 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari, ibu-ibu, dan makanan salingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari, diberikan setengah hingga 3/4 mangkuk, ibu. Kemudian terakhir umur 12 bulan ke atas, anak diberikan makanan keluarga atau makanan yang biasa kita makan sehari-hari, ibu. Mungkin itu sedikit pengulangan materi sebelumnya. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan kepada langkah selanjutnya, yaitu mengenai kunjungan ke Posyandu, ibu-ibu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ibu-ibu, saya ingin memintakan perwakilan kelompok daripada kelompok Posyandu untuk menceritakan hasil obrolan ibu-ibu mengenai Posyandu. Karena pada bulan yang lalu kita sudah membentuk kelompok, yaitu ada 4 kelompok. Kemudian hari ini kita bahas masalah Posyandu. Saya akan lebih spesifik menanya kepada Posyandu, ibu-ibu. Mungkin bisa ibu jelaskan sedikit masalah obrolan ibu-ibu Posyandu. Di Posyandu memeriksa anak berat badan dan tinggi badan anak. Baik, terima kasih ibu-ibu atas jawabannya. Jawabannya bagus sekali. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, mari kita tonton film mengenai tentang Posyandu, ibu-ibu ya. Mungkin di sini sudah saya siapkan filmnya, bisa kita tonton sama-sama, ibu-ibu ya.
ibu-ibu, mungkin itulah film tentang Posyandu. Ibu-ibu, ibu-ibu, apa yang ibu ingat-ingat setelah menonton film barusan? Saya ingin menanyakan apa saja yang biasanya ibu lakukan di Posyandu. Kemudian mengapa anak perlu dibawa ke Posyandu, ibu-ibu? Supaya mendapatkan vitamin, ada imunisasi, mengetahui berat badan dan tinggi badan anak. Baik, terima kasih ibu-ibu, bagus sekali jawabannya. Jadi saya akan menyampaikan sedikit apa isi dari film tersebut, ibu-ibu. Dari film tersebut tentang Posyandu, kita dianjurkan atau hal-hal apa yang dilakukan di Posyandu, ibu-ibu ya. Yang pertama, membahas mengenai pendaftaran balita, kemudian ibu hamil dan menyusui, ada penembangan balita, kemudian ada pencacatan hasil timbangan, kemudian ada penyuluhan pelayanan gizi, kemudian pelayanan kesehatan KB, imunisasi vitamin A dan pojok oralin, ibu-ibu ya. Mungkin itu ibu hasil dari film yang ibu tonton barusan, ibu ya. Kemudian selanjutnya, apabila ibu-ibu ingin pelajari lebih lanjut, ibu-ibu dapat melihat buku pintar kesehatan dan gizi halaman 37, masalah imunisasi dan pemberian vitamin A, serta halaman 38, masalah pemenuhan gizi dan perkembangan anak. Mungkin ibu-ibu bisa dibuka buku pintarnya. Baik ibu-ibu, dari buku pintar bisa kita lihat, yaitu kalau masalah imunisasi, di situ ada vaksinnya, kemudian guna vaksin tersebut untuk apa, ibu-ibu ya. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Yang pertama, vaksin hepatitis B itu dapat mencegah hepatitis B dan kerusakan hati, ibu-ibu. Kemudian BG, kemudian itu gunanya untuk TBC yang berat, ibu. Kemudian polio IPV, ibu, yaitu gunanya polio yang menyebabkan lumpuh layu pada tungkai lengan, ibu. Kemudian DBT HB HIV, yaitu berguna untuk difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas. Kemudian batuk ringan atau biasa yang kita sebut batuk 100 hari, ibu-ibu. Kemudian tetanus, hepatitis B yang menyebabkan kerusakan hati. Kemudian infeksi HIV menyebabkan magnetis atau radang selaput otak, ibu-ibu. Kemudian yang terakhir campak, yaitu mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak dan kebutaan, ibu-ibu ya. Itulah yang ibu-ibu lihat di buku pintar ibu-ibu masing-masing. Kemudian manfaat daripada vitamin A. Yang pertama, vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak, ibu-ibu. Kemudian jangan lupa ibu-ibu mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di Posyandu tempat ibu masing-masing. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu, ada 2 jenis kapsul vitamin A. Yang pertama, kapsul biru, yaitu untuk anak umur 6 sampai 11 bulan. Berikan 1 kali dalam setahun, ibu-ibu ya. Kemudian kapsul merah untuk anak 1 sampai 5 tahun,
berikan 2 kali dalam setahun, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan apa manfaat yang didapat dari posyandu, ibu-ibu. Untuk pemanfaatannya mungkin bisa kita lihat di flipchart 2-3, ibu-ibu ya. Maaf ibu, mungkin saya berdiri sedikit. Yaitu layanan di posyandu, ibu-ibu. Yang pertama, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu-ibu, bayi, dan anak balita. Kemudian yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk, ibu-ibu ya. Kemudian mendapatkan kapsul vitamin A. Kemudian yang keempat, memperoleh imunisasi lengkap. Kemudian yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah atau TTD, serta imunisasi tetanus toksoid, ibu-ibu. Kemudian yang terakhir, ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambahan darah, ibu-ibu ya. Mungkin itulah manfaat yang kita dapat di posyandu, ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu, ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan, atau ada yang tidak mengerti, tidak paham, bisa ibu-ibu tanyakan. Ada yang kurang jelas, ibu-ibu? Jelas, Pak. Ibu Wati, Ibu Neneng, bagaimana? Jelas, ibu-ibu? Ibu Wilda jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas, ibu ya. Baik, ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ke depan ibu-ibu lebih giat membawa anak-anak ibu ke posyandu. Kemudian ada yang ibu-ibu hamil, janganlah bermalas-malasan, periksa ke tempat pemeriksaan kesehatan terdekat. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.